Damini di batana sumurung sian saluhuna roha. Imana mangramoti ati-ati doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dia mua kadongan tabegema hatani di bata nagabi barita nauli di parminggota di Botarion ima sian Markus bidu 12 mamuka main sian ayat 20 rodi ayat 24 songono ma didok hatana di sini. Na di bege si boto surat sahala do nasida nama sialusani gabe Roma ibana jumonok dong ditadda dengan ni alus ni Yesus disukum ma ibana dia do patik nau mangat sian patiki sudena dialusi Yesus ma ibana di dogma ondo patik nau mangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasada do Tuhan di batatai jala haholongamu do Tuhan di batam sian nasa ate-atem sian nasa usam sian nasa roham do sian nasa gugum ia patik padua paiduana ondo haholongamu do dongami songon dirim patik naumanga sian naduai dangadong jadi didok si boto surati matu ibana tikos didokko guru kombar tu hasistongan sadado debata jaladang adong na asing dukon ni ibana jala maka holongi ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha doh sian nasa gogo huhut maka holongi dongan songon diri niba umangat doi sian saluhut aka pelian si tutungon nang pelian na asing pe dung di bege Yesus patas nama ralus nin nama madok ibana dang sadia dauho sian harazaon ni dibata ola ni dang adong be na humroha pasuku sukun ibana ima yang go sahana di hamua kadongan na hina holongan berbicara tentang kasih lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Yakin doa sudedo hitaon boy patorakon aha doholong ni rohai apa itu kasih. Nah dia mua kadongan sapur siaon mahir dohita lihai dohita menjabarkan panjang lebar tentang kasih tetapi kita tidak mampu melakukan kasih dengan baik, dengan ikhlas dalam hal mengasihi. Itu kan? Ausugari ni suku kita mungkin adong do napaturakon gumejang manuraton sagajang ni manura skripsi songoninang bidang na do gajang na. Tetapi manusia selalu gagal dalam melakukan kasih itu. Mengapa? Karena bagi manusia lebih enak baginya dikasihi daripada mengasihi. Lebih mudah dia mengatakannya daripada melakukannya. Hampir di mana saja. Oleh karena itu ada istilah NATO bukan fakta Atlantik Utara,
melainkan no action told only. Hanya di bibir, hanya perkataan, lip service. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwasanya ada ahli Taurat menanyakan kepada Yesus bagaimana menurutnya tentang hukum keagamaan, bagaimana hukum kasih. Mengapa? Karena menurut orang Yahudi ada banyak hukum-hukum yang mengatur norma kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan 613. Padahal kita tahu ada 10 hukum Taurat yang Tuhan buat. Loh, dari mana selebihnya? Kebiasaan hidup orang-orang Yahudi pada awalnya dan dijadikan menjadi hukum yang baku bagi mereka. Hukum-hukum susila juga demikian. Itu makanya ada 613. Nah, saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan ayat 5. Dia mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama, yang pertama menurut Tuhan Yesus adalah hukum kasih. Dadong dikijang di holong di roha. Holong di roha do nama ngarahut, nama menyempurnakan, yang mempersatukan manusia. Itu makanya dikatakan intisari iman kita adalah kasih. Pusat daripada keimanan kita adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sampai di pajepek tuata Yesus marhite patik raya na duai haolongi ma Tuhan de batam do haolongi ma donganmu doson dirim ipe dan tarbain colma mangulahon patik na duai. Mengapa? Manusia selalu gagal mengasihi Tuhan Allah. Nakin didokasilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Sebab Allah kita itu Allah yang Esa. Mengapa saya katakan gagal? Gumodang kopen wain colmao holong rohaku diho ale Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus soi nama endeta alai dapo hari Minggu dang lau hitamardi adong parpunguan hal Kristen dang lau dan pada tuduhon holongi rahtai. Itu makanya Tuhan Allah mengatakan
Targabus dohalak nama dok holong rohana di debata Muhammad ibana makaologi donganna nani idana tung debata nasoi didana dang boy di hakulong ibana. Kita adalah pendusta. Kita mengatakan mengasihi Allah, sementara di satu sisi kita membenci teman kita, saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam mengasihi sesama manusia, inilah yang paling banyak kita jumpai. Pertanyaannya adalah, adakah di antara kita saat ini yang mempunyai teman, saudara, sahabat yang tidak atau yang membenci orang lain? Adong dong kan? Adong. Nah, oleh karena itu dikatakan Yesus jauh ke depan dia melihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Songo dia mahita makaolongi rohata dirita songo nima makaholongi dongajo. Ada dimensi mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri juga kita sering gagal. Ai molo nunga borhasian rohata kita benar-benar mengasihi diri kita, tentu sudah pasti kita mengasihi sesama manusia, sudah pasti kita mengasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak kita mengasihi, pasti kondisi masyarakat gereja kita akan berubah. Kenapa demikian? Karena akan menurunnya angka perceraian, akan menghilangkan tawuran, perang antar suku, saling membunuh, saling membenci, kemiskinan akan berkurang. Itulah dampak daripada semakin kita mengasihi. Alai molo maporang dohita, masih latihan dohita, baido napatabba perbedaan teh, permusuhan. Nampe patapat tapa udul, uludo asing-asing pandohan. Boido saudulan, boido rakzonok, alai roha masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita pasti tahu banyak tentang kasih, bahkan sering diobral dalam nyanyian dan perkataan. Kasih pasti lemah lembut, doa kaedenasi. Seringkali kita obral dalam nyanyian dan perkataan. Kata kasih sering menjadi kata tanpa makna dan slogan tanpa aksi. Itulah yang kelihatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita dengan firman Tuhan ini. Yang pertama,
mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Jadi yang membuat Allah sebagai yang pertama dan utama dan yang satu-satunya Allah di dalam hidupnya. Mengasihi Allah berarti saya mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan sendiri, hobi dan kebiasaan. Itulah mengasihi Allah. Dia akan meninggalkan sejenak kebiasaannya, hobinya memancing, hobinya berenang, hobinya berlibur, dan kebiasaan sering tidur tanpa harus beribadah ke gereja. Yang kedua, mengasihi manusia. Sebenarnya bukan untuk kepentingan saya, tetapi kepentingan Allah. Sebagai bukti saya mengasihi Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi manusia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi manusia. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri bukan berarti kita egois atau individualis, mementingkan diri kita, bukan. Mengasihi diri sendiri berarti memperlakukan diri kita sebagaimana Tuhan menginginkannya. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Tinggi, yang segambar dengan Allah, Imago Dei. Kita adalah gambar Allah. Adalah tidak mungkin kita membenci manusia kalau kita mengasihi Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi diri kita? Tidak mungkin kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik sebelum kita memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Sebelum kita melakukan. Tidak mungkin. Ikon parzolo do diriniba. Denggan. Dan raus. Dan tokar. Misalnya menguasai diri dari emosional. Dari kata-kata yang kotor. Menghakimi. Memperlakukan orang dengan tidak baik. Jika itu masih dilakukan, maka kita adalah pendusta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu marilah kita menjadi pelaku kasih, bukan untuk dikasihi. Kita menjadi pelaku kasih agar memang dunia ini penuh dengan kebaikan. Kalau masing-masing berlaku baik dan mengasihi sesamanya,